Hello para pejuang mimpi. Aku, Zero, the Wolf of Inspiration. Au! Tenang, aku datang membawa cerita, bukan menagih cicilan. Hari ini kita akan membahas seorang pengusaha muslim yang membangun kekayaan tanpa menjual kejujuran, kepedulian, dan prinsip hidupnya. Namanya Syekh Sulaiman Al-Raji, salah satu tokoh di balik perkembangan Al-Raji Bank dan jaringan wakaf besar di Arab Saudi. Sebelum dikenal sebagai pengusaha besar, ia pernah bekerja sebagai pengangkut barang, pemungut abu, juru masak, dan penjaga pasar. Dari tangan yang dahulu terkena debu, lahir bisnis bernilai raksasa. Dari kemiskinan, tumbuh keputusan untuk berbagi kekayaan. Dalam satira cerita ini, kritiknya ditujukan kepada kebijakan nyeleneh, bukan kepada rakyatnya. Pernahkah kalian membayangkan menjadi sangat kaya, lalu dengan sadar melepaskan sebagian besar kepemilikan itu untuk pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan? Kisah ini bukan sekedar membahas saldo rekening, tetapi bagaimana kerja keras diubah menjadi kepercayaan, lalu kepercayaan diubah menjadi kebermanfaatan. Namun sebelum bank, perusahaan, universitas, dan wakaf itu berdiri, mari kembali kepada seorang anak kecil yang harus bekerja terlalu dini. Sulaiman lahir di Al-Bukairiyah, wilayah Al-Qasim, pada akhir dekade 1920-an, di tengah keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Menariknya, profil resminya berbeda 1 tahun. Sebagian mencatat 1928, sementara lembaga amalnya mencatat 1929. Ketika keadaan ekonomi keluarganya memburuk, ia pindah bersama keluarganya menuju Riyadh untuk mencari kehidupan yang lebih memungkinkan. Ia mulai bekerja ketika masih berusia sekitar 9 atau 10 tahun, usia ketika banyak anak masih sibuk mengejar layang-layang. Ia menjadi pengangkut barang, membersihkan abu, memasak, dan menjaga pasar. Tidak mewah, tetapi setiap pekerjaan memberinya pelajaran. Kemiskinan tidak perlu diromantisasi, kekurangan tetap menyakitkan, tetapi Sulaiman memilih belajar dari keadaan yang tidak dapat segera ia ubah. Nah, para pejuang mimpi, ketika keadaan tidak memberi kita ruang kelas, mungkinkah jalanan, pasar, dan kegagalan menjadi guru? Ia belajar bahwa orang miskin memang kekurangan modal, tetapi jangan sampai ikut kehilangan reputasi, ketekunan, dan kepercayaan. Dari pasar itulah Sulaiman mulai melihat bahwa uang dapat habis, tetapi keterampilan membaca kebutuhan manusia dapat terus berkembang. Pekerjaan-pekerjaan kecil melatih Sulaiman mengenali harga barang, perilaku pembeli, disiplin waktu, dan pentingnya menepati janji. Ia kemudian sempat membuka sebuah toko kecil, mengumpulkan tabungan, lalu menjual toko tersebut ketika hendak menikah. Saudipedia mencatat, ia masih berusia sekitar 15 tahun ketika menjual usahanya untuk membiayai pernikahan. Waduh, umur 15 sudah memikirkan usaha. Di Konoha, sebagian orang dewasa masih memikirkan password wifi tetangga. Hehehe. Pada 1945, ia bergabung dengan kakaknya, Saleh, dan mulai bekerja dalam perdagangan serta penukaran mata uang. Kerjasama tersebut berlangsung hingga 1956, memberinya pengalaman panjang mengenai arus uang, pencatatan, pelanggan, dan risiko perdagangan. Penukaran uang bukan sekedar menyerahkan satu mata uang dan menerima mata uang lain. Bisnis itu bergantung pada akurasi dan kepercayaan. Kesalahan kecil dapat merugikan pelanggan, kebohongan kecil dapat menghancurkan nama yang dibangun bertahun-tahun. Pelajaran itu segera menjadi semakin penting ketika ia melayani kelompok pelanggan yang datang dari berbagai penjuru dunia, para jamaah haji. Sulaiman dan kakaknya melayani kebutuhan penukaran uang para jemaah yang menempuh perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada masa itu, perjalanan lintas wilayah belum semudah menekan layar. Jemaah membutuhkan cara aman untuk menukar dan memindahkan uang. Pada pertengahan 1950-an, Sulaiman menuju Jeddah dan mengembangkan usahanya sendiri dalam pelayanan penukaran mata uang bagi para jemaah. Tahun 1957, ia menyewa sebuah toko di Jeddah dan kembali bermitra dengan kakaknya dalam menjalankan kegiatan usaha. Kemitraan itu berlangsung sampai 1970. Kemudian mereka menyelesaikan pemisahan bisnis secara baik-baik pada 1971. Berpisah tanpa membakar jembatan adalah prestasi. Banyak bisnis bubar bukan karena rugi, tetapi karena ego direbus sampai mendidih. Wih,
Sulaiman memahami bahwa pelanggan menitipkan lebih dari uang. Mereka menitipkan hasil kerja, biaya perjalanan, dan ketenangan keluarga. Coba jawab dalam hati, ketika tidak ada orang yang mengawasi, apakah kita tetap memberikan jumlah yang benar kepada pelanggan? Kejujuran itu perlahan mengubah sebuah toko penukaran uang menjadi jaringan usaha yang mulai dikenal melampaui satu kota. Pada 1972, Sulaiman memperluas bisnis penukaran uang dengan membuka sejumlah cabang di Jeddah dan kota-kota lainnya. Ia juga memasuki sektor properti, sementara reputasinya tumbuh di kalangan pelanggan serta pedagang dari dalam dan luar Arab Saudi. Tahun 1978, Sulaiman dan saudara-saudaranya membentuk Al-Rajhi Exchange and Trading Company. Perusahaan itu menangani penukaran mata uang, simpanan, properti, dan material bangunan. Skala bisnis keluarga itu pun semakin terintegrasi. Bahkan, perusahaan tersebut menjadi perusahaan penukaran swasta yang memperoleh keanggotaan lembaga clearing dari Otoritas Moneter Saudi. Artinya, reputasi mereka bukan hanya dikenal pelanggan, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dalam sistem keuangan yang lebih besar. Berbeda dengan Konoha, tempat beberapa aturan kadang berubah sebelum tinta pengumumannya kering, beloknya lebih tajam daripada motor tanpa sein. Sulaiman tidak membangun bisnis dengan menghindari pengawasan. Ia justru berusaha membuat sistemnya layak dipercaya oleh pelanggan dan regulator. Namun ia belum puas. Ia ingin membuktikan bahwa lembaga keuangan modern dapat berkembang sambil tetap mengikuti prinsip syariah. Sulaiman menginginkan sistem keuangan yang menghindari riba dan menempatkan transaksi pada kegiatan ekonomi yang jelas serta bertanggung jawab. Perbankan syariah bukan berarti membagikan uang gratis. Ia tetap menghitung resiko, keuntungan, akad, aset, dan kewajiban setiap pihak. Ia pernah mengajukan izin untuk membuka kantor konsultasi di Inggris, tetapi permohonannya sempat menghadapi penolakan. Setelah bertemu langsung dengan pejabat Bank of England dan menjelaskan gagasannya, izin kantor konsultasi itu akhirnya diperoleh pada 1981. Bayangkan, seorang mantan pemungut abu datang membawa gagasan ke salah satu pusat keuangan dunia. Plot twist-nya bukan main. Setelah lebih dari 6 tahun konsultasi, bisnis keluarga itu berubah menjadi perusahaan perbankan terbuka pada 1988. Lembaga tersebut memiliki Dewan Pengawas Syariah yang meninjau transaksi, produk, dan penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya. Pada akhir 2025, Al-Rajhi Bank melaporkan aset sekitar 1,043 triliun rial dan laba bersih sekitar 24,792 miliar rial. Nilai keagamaan ternyata tidak harus menjadi rem bagi pertumbuhan. Ketika diterapkan sebagai sistem, nilai justru dapat menjadi kompas ekspansi. Sulaiman tidak hanya berinvestasi dalam keuangan, tetapi juga properti, industri, pertanian, pangan, pendidikan, konstruksi, dan teknologi. Pilihan tersebut bukan semata-mata mengejar keuntungan. Sebagian investasinya diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan. Jaringan wakafnya mengelola proyek pertanian organik, serta proyek peternakan unggas yang termasuk besar di tingkat lokal dan regional. Kompleks peternakan itu dibangun menyerupai kawasan produksi terintegrasi, lengkap dengan perumahan, jalan, masjid, restoran, air, listrik, dan komunikasi. Ia tidak hanya menjual ayam atau hasil pertanian, ia membangun rantai produksi, agar pekerjaan dan pasokan dapat bertahan lebih lama. Di Konoha, program pangan kadang sudah punya slogan, baliho, maskot, dan lagu. Lahannya belum diperiksa. Pret. Pelajarannya jelas, diversifikasi harus menghubungkan bisnis dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar mengumpulkan nama perusahaan. Menurut kalian, apa gunanya perusahaan terlihat besar apabila bahan pokok tetap sulit diperoleh dan pekerjanya tidak ikut bertumbuh? Sulaiman kemudian membawa prinsip yang sama ke dunia sosial. Bantuan tidak boleh berhenti sebagai pemberian sesaat. Kegiatan sosial telah menjadi bagian hidup Sulaiman sejak awal. Mulainya, ia membagikan zakat dan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Pada 1983, kegiatan tersebut mulai disusun melalui sebuah komite amal, agar bantuan dapat dikelola lebih teratur. Komite itu kemudian berkembang menjadi kantor amal dan akhirnya memperoleh status kelembagaan resmi pada 2000. Lahirlah Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Rajhi Charitable Foundation, sebuah lembaga pemberi hibah bagi organisasi sosial dan nirlaba. Bidangnya mencakup pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial, pemberdayaan keluarga, kegiatan keagamaan, media, serta pembangunan masjid.
Inilah perbedaan bantuan dan pembangunan. Bantuan menyelesaikan kebutuhan hari ini, sedangkan sistem berusaha mengurangi masalah pada masa depan. Bukan seperti program Satire Konoha yang peluncurannya 5 jam, tepuk tangannya 12 menit, tetapi hasilnya hilang setelah kamera mati. Bagi Sulaiman, kekayaan adalah amanah. Nilainya baru terasa ketika berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Puncak perjalanan itu datang ketika ia mengambil keputusan yang bahkan sulit dibayangkan oleh sebagian besar pemilik kekayaan. Sekitar 2009-2010, Sulaiman melakukan penilaian menyeluruh terhadap harta serta kepemilikan bisnisnya. Ia kemudian membagikan sekitar separuh kepada keluarganya dan mendedikasikan separuh lainnya sebagai wakaf untuk kepentingan sosial. Tahun 2011, ia mendirikan perusahaan holding yang bertugas mengelola aset wakaf tersebut secara profesional dan berkelanjutan. King Faisal Prize menyatakan bahwa ia mewakafkan lebih dari 50% kekayaannya untuk kegiatan kemanusiaan. Saudipedia menyebut nilai harta yang dialokasikan kepada wakaf tersebut mencapai sekitar 10 miliar US dollar. Angka 16 miliar US dollar sering beredar di media sosial, tetapi sumber resmi yang lebih kuat menyebut lebih dari separuh atau sekitar 10 miliar US dollar. Ia juga tidak serta-merta menjadi gelandangan tanpa makanan. Kepemilikan diatur ulang dan kebutuhan pribadinya ditanggung melalui tunjangan wakaf. Wakaf berbeda dari sekedar menghabiskan uang. Asetnya tetap dikelola, hasilnya digunakan, dan manfaatnya dapat mengalir berulang kali. Lalu, kemana hasil kekayaan yang terus bekerja itu diarahkan? Salah satu jawabannya berdiri megah di kampung kelahirannya. Di Al-Bukairiyah dibangun Sulaiman Al-Raji University, sebuah proyek pendidikan nirlaba di kawasan sekitar 1,2 juta meter persegi. Universitas tersebut memiliki bidang kedokteran, ilmu terapan, keperawatan, dan bisnis untuk mahasiswa laki-laki maupun perempuan. Kawasannya mencakup rumah sakit pendidikan berkapasitas 300 tempat tidur, perpustakaan, pusat riset, serta aula untuk sekitar 1.000 orang. Program kedokterannya menjalin kemitraan akademik dengan Maastricht University, termasuk pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan. Angkatan pertama sarjana kedokteran dan bedah lulus pada April 2015, jadi wakaf itu benar-benar berubah menjadi tenaga kesehatan. Kegiatan sosialnya juga mendukung keluarga miskin, pembangunan rumah, rumah sakit amal, pelatihan, pencetakan Al-Quran, serta pengajaran bahasa Arab. Ia menerima King Abdul Aziz Medal pada 2000 dan King Faisal Prize for Service to Islam pada 2012. Penghargaan terbesar bukan medali itu sendiri, melainkan keberadaan sistem yang tetap mengajar, mengobati, mempekerjakan, dan memberi setelah kekayaan dialihkan. Kini pertanyaannya bukan lagi seberapa kaya Sulaiman Al-Raji, melainkan seberapa jauh manfaat kekayaannya terus berjalan tanpa dirinya. Para pejuang mimpi, kisah Sulaiman Al-Raji tidak mengajarkan bahwa menjadi kaya adalah sesuatu yang memalukan. Ia justru menunjukkan bahwa keuntungan, disiplin, investasi, dan pertumbuhan bisnis dapat berjalan bersama kejujuran serta kepedulian sosial. Rumus perjalanannya sederhana, mulai dengan bekerja, tumbuh melalui kepercayaan, berkembang dengan sistem, lalu bertahan melalui kebermanfaatan. Pelajaran pertama, pekerjaan kecil tidak menentukan kecilnya masa depan, selama kita terus menambah keterampilan dan menjaga nama baik. Pelajaran kedua, jangan menunggu menjadi miliarder untuk membantu. Kebiasaan berbagi harus tumbuh sebelum kekayaan tumbuh. Pelajaran ketiga untuk Konoha, kebijakan sosial jangan hanya sibuk mencari nama program. Pastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada manusia. Jadi, apakah kalian ingin sekadar dikenal kaya, atau dikenang karena kekayaan kalian pernah menerangi kehidupan orang lain? Subscribe Insphoria by ZH7, menghidupkan inspirasi dari penjuru dunia. Bersama Zero, kita cari cahaya bahkan dari jalan paling berdebu. Duar! Inspirasi menyala, episode tamat. Cihuy, pret!